Bapak Ibu peserta pertemuan. Mohon maaf tadi, nggak apa-apa ya. Jadi kalau di bencana itu kondisinya seperti inilah. Jadi kalau ada materi pun terganggu itu wajar itu. Tapi jangan pula kondisi bencana itu kita melupakan etika kita ya. Jadi mungkin tadi kesalahan teknis. Baik, kita lanjutkan, Pak Moderator. Enggak, sebelumnya tadi, sebelum tuntas tadi. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berada pada Zoom ini. Tadi ada kendala teknis, ya seperti itulah. Kita juga tidak bisa mengandalkan kecanggihan teknologi, tetap manusialah yang punya peran. Kita barusan mengalami itu. Jadi boleh kita memakai teknologi, tetapi tidak menjadi hal yang utama. Tetap kitalah yang pengendalinya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya emergensi apabila ada kendala. Dan karena apa? Karena memang dalam bencana ini kita berhadapan dengan situasi yang darurat, berhadapan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Jadi kendala apapun yang terjadi itu kita harus dapat mengantisipasinya dan mencari solusi. Saya akan lanjutkan dari data bencana Indonesia tahun 2022 itu. Ternyata di tahun 2022 itu didominasi oleh bencana banjir, kemudian cuaca ekstrim, yang disertai tanah longsor. Ada juga gempa bumi yang disertai oleh tanah longsor. Tadi saya menyampaikan bahwa di Cianjur itu memang tidak terlalu besar skala Richternya ya, tetapi cukup besar korban yang terdampak itu. Kalau kita lihat data ini, tahun 2022, dampak bencana di Indonesia itu 130 orang meninggal dunia. Ini baik itu yang langsung tertimbun atau luka-luka kemudian meninggal di rumah sakit. Banyaklah faktor penyebabnya. Tapi adanya korban meninggal dunia itu akan menjadi indikator bahwa bencana itu cukup berdampak kepada korban jiwa. Kemudian yang lebih tercengangnya kita ada 2.656.249 orang menderita dan mengungsi dari rumahnya. Ini karena rumahnya rusak, kemudian rumahnya tidak layak untuk ditinggali. Jadi ada suatu wilayah di Cianjur itu akibat gempa tidak boleh ditinggali lagi karena dia masuk pada zona patahan dan itu harus direlokasi oleh pemerintah daerah. Nah, jadi ada juga yang dibangunkan kembali di rumah di mana dia tinggal, tetapi ada juga yang direlokasi. Kemudian ada 23 orang hilang. Hilang ini gini Bapak Ibu, saya pernah belajar di Akpol itu, di DVI namanya, Disaster Victim Identification. Jadi memang lebih baik korban itu teridentifikasi, itu bahasanya begitu, daripada hilang tidak diketahui. Jadi sebetulnya harusnya kan kita nggak tahu nih 23 orang hilang ini apakah meninggal, apakah hilang atau jadi nggak jelas gitu. Ini nggak, sebetulnya kalau dalam ilmu disaster victim identification itu tidak dibenarkan, harus dicari gitu.
kalau dalam tertimbun itu harus ya mungkin kita kan menganut percayaan ya bahwa ditetapkan masa tanggap darurat, kemudian kasus di Padang, di daerah waktu Padang gempa tahun 2000 Yang dulu apa yang dia? Yang di atas apa yang dulu? maaf sedikit ada koordinasi tadi. Di Padang tahun 2009-2010 itu ada, nanti tolong dikoreksi ya kawan-kawan di Dinas Sosial Sumatera Barat. Itu ada kecamatan namanya Kecamatan Patamuang, desanya Tandike, Kabupaten Padang Pariaman. Itu terjadi longsor, kemudian sekitar 400 orang kalau nggak salah. 400 jiwa itu timbun. Timbunannya cukup tebal dan ada lumpur yang menyelimuti di wilayah sangat cukup luas itu di kecamatan Tambike apa Pak Patumuang lah gitu. Ada, takut saya salah ya menyebutkannya. Kawan-kawan tolong koreksi. Nah, akhirnya kesepakatan kita dengan tokoh agama di sana, sudahlah kita anggap ini kuburan massal gitu kan. Nah, tetapi berdasarkan ilmu disaster victim identification itu tidak dibenarkan gitu. Karena kan di keluarga akan terus menganggap bahwa saudaranya, ayahnya, adiknya atau siapapun itu belum meninggal gitu. Karena belum ditemukan. Nah, inilah menjadi bahasan kita juga nanti bahwa dengan kita mengenali wilayah kita, masyarakat kita di lokasi rawan bencana, kemudian aktivitas mereka, jadi jangan sampai kita tidak peduli akan lingkungan masyarakat. Bencana ini juga mengajarkan kita bahwa kepedulian kita terhadap masyarakat jadi muncul gitu. Jadi kita ini kan beragama juga bahwa bencana yang terjadi itu sudah digariskan dalam Al-Quran kan, surat Al-Ankabut itu ayat berapa ya? Bahwa Tuhan itu juga akan memberikan cobaan kepada kita. Nah, bagaimana kita menyikapi kan? Memberikan peringatan kepada kita. Cara-cara untuk kita mengenali lingkungan kita itu diperintahkan Tuhan juga. Habul minan nasnya lah, ya. Mumpung hari Jumat. Saya kadang-kadang kalau lihat korban bencana itu seperti istighfar kita. Tsunami, gempa Padang, Palu, kemudian Mamuju yang saya langsung tangani itu luar biasa melihat korban bencana itu, bagaimana mereka seperti hilang harapan, ya. Tanah keluarga hilang, harta benda hilang, membuat dia menjadi hopeless, ya. Hilang harapan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa peduli lah sedikit ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Nah, tapi di balik itu semua kita punya semangat. Ya. Data ini membuat kita semangat bahwa kita harus menyiapkan diri. Saya pernah 2010 ke Jepang ya, dengan beberapa pejabat di kementerian dan lembaga. Di Tokyo itu kita rapat di salah satu kementerian luar negeri yang menangani bencana. Pada saat kami rapat itu terjadi gempa. Gempa yang kontingen kita yang dari Indonesia, dari Polhukam, dari Menko PMK dan sebagainya, dari Pemda Manado waktu itu juga ada. Itu sudah berdiri dan ingin keluar cepat-cepat. Tapi salah seorang pemimpin rapat mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak usah khawatir terhadap kejadian gempa yang terjadi di Jepang, karena gedung ini dibangun dengan kekuatan 7,3 skala Richter, misalnya gitulah.
gempa ini hanya berkekuatan 5. Jadi kita aman. Kan? Ya, kalau kita kan sudah diajarkan untuk kabur gitu kan. Bahkan orang-orang bencana sendiri juga kabur. Itu kan manusiawi ya. Nah, maksudnya apa? Ternyata Jepang tidak hanya mengandalkan teknologi saja dengan membangun gedung dan sebagainya, tapi juga mereka menggunakan kearifan lokal yang mereka miliki. Baik bangunan-bangunan di desanya juga bangunan-bangunan yang tahan gempa. Jadi kita ini kawan-kawan pasti ada yang sudah pernah ke Jepang ya. Banyak yang bisa kita adopsi pengalaman kita ke sana untuk kita implementasikan di negara kita. Dan kondisi kita di Indonesia untuk bangunan kearifan lokal itu hanya beberapa yang melaksanakan. Seperti di Aceh itu, ada orang Aceh ya, dari Dinas Sosial Aceh ada ya. Itu ada satu wilayah yang melestarikan nilai-nilai kearifan lokal pada saat terjadi bencana. Misalnya di daerah Molaboh itu. Jadi kalau ada air laut yang surut itu, maka ada tokoh atau masyarakat di sana yang meneriakkan kata-kata jong ya, jong gitu. Itu jong artinya bahwa tsunami akan datang. Maka mereka semua lari ke ketinggian. Dan itu dibuktikan kemarin kejadian tsunami di Aceh, orang Molaboh itu walaupun besar ketinggian air di sana, banyak yang selamat juga. Sebaliknya di Banda Aceh banyak orang yang menjadi korban. Nah, jadi apa yang kita ambil dari pemerintah Jepang, bahwa teknologi dan kearifan lokal itu dipadukan. Tidak teknologinya saja di gedung-gedung, tetapi juga di desa-desa, di pegunungan, mereka mendirikan rumah-rumah tahan gempa dengan dindingnya dari triplek, gitu kan, yang kekuatannya cukup bagus, alami. Jadi bangunan yang kuat geser, bukan kuat tanam. Beda kalau kita membangun di rumah itu di desa-desa itu, kadang-kadang kalau nggak dari beton, kita namanya kurang mantap gitu kan. Jadi lebih banyak kalau punya tanah sedikit langsung dirikan dari beton. Beton itu sekali geser goyang dia langsung rubuh, apalagi nggak pakai besi ya, pengikat kiri kanan dan atas bawahnya, atau plafonnya. Kejadian di Bantul kemarin sudah memperlihatkan yang berikutnya kan, tahun 2006, sekarang 2023, banyak juga yang korban gitu. Nah, harusnya kita menarik pelajaran dari gempa-gempa yang terjadi, bahwa secara keilmuan kita juga harus belajar dari bagaimana mendirikan bangunan. Tapi secara peningkatan kapasitas SDM, kita juga harus mempelajari karakteristik gempa yang terjadi di wilayah kita. Dari kejadian gempa ini begitu banyak ya. Gempa bumi, kemudian kebakaran hutan, kemudian kekeringan. Gunung Kidul tuh keringan tuh. Kemudian banjir, longsor, banjir ini Jawa Barat nih. Cuaca ekstrim NTT mungkin ya, gelombang pasang. Ini jadi data ini harusnya menjadikan pembelajaran buat kita bahwa eh, kita harus mempelajari karakteristik bencana yang terjadi di wilayah kita. Kita harus mengenali karakteristik bencananya. Kita harus mempelajari bagaimana memitigasinya. Hal-hal yang sederhana saja. Nanti kita akan jelaskan melalui program-program di Kemensos. Namanya Kampung Siaga Bencana misalnya. Bagaimana masyarakat melakukan pemetaan sederhana tentang potensi kejadian bencana di wilayah ini. Jadi antara bencana yang satu dengan bencana yang berikutnya itu jadi pembelajaran, harus semakin baik. Bu Mulyati itu, Pak, Bapak mau memberikan materi apa? Udah saya umum saja, nanti secara rinci akan saya jelaskan dalam materinya. Karena masyarakat kita ini tidak akan ketahui.
cepat kagum, tapi cepat juga kecewa, cepat lupa gitu. Jadi ini karakteristik kita. Kita harus akui juga. Kita cepat kagum sama orang, tapi cepat juga kecewa. Kan harusnya tidak begitu kan? Kalau kagum ya kagum lah, gitu kan. Kecewa itu karena mungkin manusia mempunyai segala kekurangan. Nah, inilah yang kalau kita terjadi bencana yang cukup besar, tapi kita lupa gitu untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi bencana berikutnya. Nah, saya pernah jadi narasumber juga dalam rakor BMKG ya. Pesertanya itu para menteri kebetulan dari PU, dari Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, dari Depdagri Pak Tito Karnavian. Saya mewakili Pak Dirjen waktu itu. Saya bicaranya hanya 5 menit saja. Nggak panjang-panjang materinya karena mendadak ditunjuk untuk segera menyampaikan materi. Kalau kita nggak hadir, nggak ada. Apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan dalam rakor BMKG itu ada YouTube-nya ya. Bisa dibuka nanti 2021 kalau nggak salah. Rakor BMKG yang kedua. Saya hanya menyampaikan bahwa pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Saya sampaikan, tapi saya dengan penjabaran lah, kampung siaga bencana dan sebagainya. Apa pemikiran kita tadi? Saya sudah sampaikan di awal bahwa kita itu 17.000 pulau. Tidak mungkin penanganan bencana itu, bantuan itu bisa datang dengan cepat. Walaupun kita punya armada ya, saya bersyukur juga itu, ada tambahan pesawat Hercules ya, yang bisa membantu kita dalam penanggulangan bencana nanti akan. Nah, jadi dari data yang ada ini, ya kita bisa melihat juga bahwa dampak kerusakan bencana alam 2002 itu, rumah rusak itu 26.000. Bayangkan kalau terjadi bencana, rumah yang rusak itu 26.000. Ini angka-angka yang jelas, cukup fantastis ya. Kita mendirikan rumah 1.000 aja cukup sulit dan lama waktu itu. Ini selama tahun 2022 itu 26.000 rumah rusak. Nah, kemudian sarana prasarana pemerintah lain juga cukup signifikan ya, dengan kejadian bencana itu juga rusak. Fasilitas pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya. Nah, mungkin ke depan rekomendasi kita bahwa sarana dan prasarana ibadah, fasilitas umum, fasilitas sosial itu harus yang tahan bencana ya, gempa lah minimal. Di Padang itu gedung pemerintah itu jumlahnya 7 lantai, kantor pajak atau apa itu di Kota Padang itu. Pas saya ke sana itu dari 7 lantai itu hanya terlihat 4 lantai. Jadi 3 lantainya ambles. Nah, kecuali itu beda ya. Memang ada pergerakan tanah yang ekstrim sehingga Hotel Ambacang itu juga 3 lantai di bawahnya ambruk gitu kan. Dasar sekali memang. Nah, rekomendasi kita harusnya sarana prasarana yang publik banyak di situ, stadion dan sebagainya, harusnya itu dibangunnya lagi tahan terhadap bencana. Nah, kalau dilihat dari peta ini, sebarannya ya, kejadian bencana alam tanggal 1 Januari sampai 19 Agustus, ini jumlah kejadian yang besar ya, yang kita lihat ini, itu ada di wilayah Sumatera ya, Jawa dan Sulawesi. Itu di atas 150 kejadian. Jadi adik-adik, Bapak Ibu Dinas Sosial yang ada di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, itu harus lebih ekstra ya dalam mempelajari setiap kejadian bencana. Jadi yang aman itu Kalimantan. Mungkin ini dasar juga bagi pemerintah sekarang untuk memindahkan ibu kota negara Nusantara ke Kalimantan ya. Kalau kita melihatnya secara positif ya, kita tidak punya kepentingan apa-apa, tapi kita melihatnya secara positif. Kalau
ke depan, kalau kita sayang sama anak cucu kita, memang kita harus memindahkan ibu kota negara kalau dilihat dari sebaran kejadian ini. Dan Jawa itu luar biasa itu kejadiannya. Jawa Barat itu sampai 500 sekian. Jawa Timur juga 200 sekian. Jadi mungkin dari pemikiran untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan itu juga ada dasar-dasar ini. Dasar pertimbangan bahwa Kalimantan itu relatif aman dari kejadian-kejadian bencana. Itu mungkin Bapak Ibu beberapa data yang dari bencana yang kita bisa baca ya. Mungkin saya terbatas juga karena sudah lama juga. Ini mengingatkan kembali bahwa data ini sangat penting buat kita pelajari. Dan ini diupdate terus oleh BNPB, 2023 ini akan muncul. Tetapi intinya adalah dari data ini kita bisa mempelajari atau memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Indonesia itu rawan bencana. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tinggal di daerah bencana. Untuk itu kita harus menyiapkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi objek dari bencana itu, tapi kita menjadi subjek. Artinya kita mengenali bencana, tahu apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi dan menghadapi bencana. Kalau di Jepang itu mereka sudah akrab dengan bencana. Nah, itu kalau bisa itu. Jadi jangan sampai kita tidak mengenali. Nah, ini yang bahaya sehingga nanti dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar. Lanjut. Next berikutnya. Nah, kalau kita lihat jenis bencana dari bidang tugas di Kemensos itu ada bencana natural disaster, kemudian ada man-made. Jadi ada bencana alam, bencana sosial. Kalau di internasional itu seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau bencana alam itu yang disebabkan oleh alam, natural disaster. Kalau bencana sosial itu man-made disaster yang penyebabnya adalah manusia. Nah, regulasinya juga berbeda ya. Kalau natural disaster itu Undang-Undang 24 tahun 2007 ya. Nanti kalau koreksi ya. Kalau man-made disaster ini Undang-Undang 7 2012 tentang penanganan konflik sosial. Di situ ada tugas pokok Kemensos. Ya. Jadi mungkin satu atau dua undang-undang yang mengamanatkan kepada Kemensos sebagai leading sektor dalam penanganan pengungsi itu ada di Undang-Undang 7 2012. Pasal di PP-nya ya, di pasal 15 dan pasal 21. Itu man-made disaster. Kalau di natural disaster sudah jelas bahwa dalam klaster nasional itu Kemensos itu dalam klaster perlindungan sosial korban bencana alam. Jadi ini ada 2 unit di Kemensos, di satuan kerjanya, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang menangani bencana alam, kemudian Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Ini kita bisa diskusi nanti. Apakah peran kita selama ini cukup signifikan dengan kondisi di lapangan? Apakah perlu ditingkatkan? Sedikit singgung mengenai bencana sosial, juga ada bencana non-alam. Non-alam ini bisa juga kecelakaan pesawat ya, kita menangani juga. Ada beberapa kecelakaan pesawat yang Kemensos itu turun ke lapangan. Ada juga pandemi ya, kita baru selesai melaksanakan pandemi. Juga Kemensos terdepan. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi ada bencana, ada satuan kerja, dan jenis bencana yang ditangani. Kira-kira ini nanti sampai sekarang masih relevan ini, direktorat yang belum
reformasi lah istilahnya. Lanjut, next. Nah, ini konsep ya, bahwa dalam perencanaan pembangunan nasional kita, bahwa masuk ke kategori tujuan perlindungan sosial korban bencana alam. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama itu jumlah masyarakat yang penguatan siagaan, mitigasi, relokasi rawan. Jadi bagaimana meningkatkan jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan kesiapsiagaan. Ini bagian dari tujuan program perlindungan sosial korban bencana alam. Memang dasarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa masyarakat harus diberi penguatan kesiapsiagaan. Karena masyarakat itu harus jadi subjek. Jangan dia sebagai objek. Karena kalau dia sebagai objek, dia akan menjadi korban dari bencana itu sendiri. Kalau dia sebagai subjek, dia akan mempelajari dan bisa melakukan langkah-langkah mitigasi, menyelamatkan masyarakat di wilayahnya. Nah, ini untuk sisi masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana meningkatkan jumlah sumber daya manusia bencana alam. Ini sumber daya manusia ini ya dalam wadah Tagana itu, yang jumlahnya di seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tagana hadir mungkin ya, ada ya. Dinas Sosial juga paham ini. Konsep kita yang sepakati semula bahwa Taruna Siaga Bencana ini sebagai SDM bencana, kita sudah mensertifikasi lebih dari 5.000 orang. Taruna Siaga Bencana itu melalui badan sertifikasi kita ya, waktu itu Bu Tatip ya. Bagaimana mereka memahami ya, secara knowledge ya, dan secara, jadi ada body of knowledge-nya ya, body of skill-nya ya, body of value-nya itu mereka lulus sertifikat. Dan itu sertifikat itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bisa, kalau ada bencana di luar negeri, mereka bisa bawa itu sertifikat untuk ditunjukkan kepada negara-negara yang mengalami bencana, untuk mereka bisa ikut berkontribusi, membantu masyarakat yang terjadi bencana. Nah, tujuan ketiga dari program ini adalah bagaimana meningkatkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa logistik. Kita tahu bahwa tugas-tugas Kemensos itu dalam perlindungan sosial korban bencana memiliki tusi ya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi melalui Taruna Siaga Bencana mendistribusikan bantuan, itu tugas pokoknya. Jadi itu perintah undang-undang ya. Jadi kalau Kemensos tidak melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, bisa dilakukan class action ya, kasus Timur Timur, kemudian pengungsi Maluku, mereka bisa mengajukan class action dan beberapa menang gitu kan. Tapi kita berupaya untuk melakukan banding dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk program atau program yang sifatnya kayak batis apa ya, Timur Timur itu kayak memberikan apa istilahnya, bantuan pengganti dalam bentuk uang tunai, dan itu sudah selesai, sudah kita selesai. Kemudian pasca bencana, ini tadi darurat ya untuk pemenuhan kebutuhan. Pasca bencana itu juga kita melakukan program-program pemulihan dan penguatan sosial. Nah, artinya apa? Bahwa pada saat bencana maupun pasca, penanganan masalah bencana melalui program-program perlindungan sosial korban bencana itu lanjut gitu. Seperti bantuan rumah, kemudian bantuan layanan dukungan psikososial untuk yang trauma ya, itu masih kita lakukan.
memang kalau terjadi bencana itu ya situasinya darurat, sangat seksi. Seluruh media itu muncul di situ. Partai politik juga muncul kan. Tapi setelah bencana itu, setelah habis masa tanggap darurat, yang ada adalah kawan-kawan dinas sosial nih, Taruna Siaga Bencana nih. Ya, walaupun kalau di Cianjur tuh tenda Kemensos dan Tagananya ada terus itu. Yang lain sudah pulang kemana gitu kan. Mereka masih stay di situ dengan masyarakat. Bahkan salah satu share yang saya dapatkan itu banyak sekali masyarakat korban bencana itu setelah Taruna Siaga Bencana itu pulang itu menangis mereka. Karena itu tadi saking mereka membaur dari awal tanggap darurat pada dan pasca bencana, masa pasca bencana, transisi darurat, kemudian pasca bencana itu mereka berinteraksi bahu-membahu, membangun kembali masyarakat, fisik dan sebagainya, sehingga merasa kehilangan. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Sambil mereka hiburan, kemudian bersama-sama itu ternyata ada kesedihan di situ. Banyak kenangan lah kalau dalam situasi kita. Dan rasa senasib setanggungan. Itu mungkin tujuan perlindungan sosial buat bencana alam. Next. Apa saya terlalu lambat ya, moderator? Ini arah. Iya, kayaknya Pak, karena kita keterbatasan waktu Aduh, dan ini juga nanti kalau harus selesai. kalau sudah menjelaskan ini ya disesuaikan dengan pengalaman soalnya, tidak hanya materi. Supaya lebih mengena gitu. Jangan banyak materi, share pengalamannya nggak ada. Nanti ini kan banyak dinas sosial ya. Jadi arah kebijakan teknisnya ini bisa dibaca ya. Bahwa yang pertama itu community based disaster management. Oh masih mungkin ya. Ini masih ya. Cuma ditambah secara komprehensif ini. Kemudian perluasan jangkauan, sistem penanggulangan bencana. Ini bisa dibaca ya. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Kecepatan layanan kebutuhan dasar, kemudian pemulihan, penguatan SDM, penanggulangan bencana alam yang secara berkelanjutan, dan modernisasi manajemen logistik. Nah, ini arah kebijakan yang kita susun bersama waktu itu, berdasarkan masukan dari Dinas Sosial dan kawan-kawan Tagana, pentingnya SDM, pentingnya penguatan masyarakat di wilayah rawan bencana. Pentingnya memodernisasi, tentunya dengan IT. Database kawan-kawan Tagana itu ada di sistem kita, sehingga bisa dicek. Gitu. Kita dulu kita percayakan dinas sosial, tetapi kemudian kita modernisasi melalui ATM, untuk tali asih Tagana, sehingga mereka itu bekerja itu sudah paham gitu. Tali asih mereka, bukan itu maksudnya, tetapi secara administrasi mereka diakui. Tidak dengan seragamnya saja, tetapi juga dengan dukungan tali asih namanya. Bukan honor ya, tali asih. Maksudnya tali asih itu bagaimana antara pemerintah dengan masyarakat itu menyatu. Sehingga mereka sebagai relawan itu diakui keberadaannya. Nah itulah yang membuat mereka jadi bangga. Bahkan ada seorang Tagana itu yang menikah itu dengan pakaian Tagana karena kebanggaannya gitu. di daerah mana itu saya pernah di share kawan-kawan itu di Perintis Tagana maupun Tagana Indonesia. Lanjut. Nah ini peran Kemensos ya dalam siklus bencana. Jadi ada sebelum, pada saat, dan sesudah. Seperti di awal tadi peran-peran Kemensos itu ada di 3 tahapan ini. Jadi pada saat sebelum itu bagaimana kesiapan dari kemampuan sosialnya, istilahnya itu gitulah. Kalau di darurat itu bagaimana bantuan sosialnya, asistensi sosial. Kalau sekarang itu asistensi sosial itu sudah bisa diakses melalui program atensi di Kemensos. Sudah berbagai sentra itu sudah bisa mengakses kalau terjadi bencana, termasuk kedaruratan gitu, terjadi bencana. Nah ini
tahapan-tahapan pra pada saat ini, bagaimana kemampuan sosial itu ditingkatkan, apakah itu dengan program persiapan sistemnya, sarana prasarananya, peningkatan kapasitas Tagana Muda Madya Utama, Sahabat Tagana. Ini Sahabat Tagana ini program direktur-direktur sebelumnya ya, yang jadi ternyata kenapa kita perlu Sahabat Tagana? Karena pada saat darurat itu dibutuhkan seorang yang menjadi entertain, seorang yang punya bidang keahlian untuk menghibur, misalnya layanan dukungan psikososial. Saya punya pengalaman dulu pernah, karena Sahabat Tagana ini kita datang ke Padang itu dengan membawa artis Moreno Suprapto dengan Marcella Zalianti gitu kan. Dan masyarakat bencana itu kalau melihat artis itu lupa dengan kondisi bencananya, sejenak lah gitu. Jadi kita bisa menghibur gitu. Membawa Kak Seto, Kak Heni ke lokasi bencana. Tujuannya adalah baik, menghibur masyarakat korban bencana. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan korban bencana. Ya sedikit melupakan lah. Tentunya ini juga bagian dari program kita untuk bisa meringankan beban ya korban bencana. Kemudian kampung siaga bencana, forum keserasian sosial itu untuk bencana sosial. Kemudian ada yang menarik juga, fasilitasi Tagana Goes to School. Ada juga Tagana Go to Campus, beberapa daerah yang bisa. Dan ini ada kerjasamanya. Dan sebelum terjadi bencana, kita harus juga melakukan simulasi-simulasi gladi lapang, sosialisasi, untuk menyiapkan masyarakat. Apa tujuannya? Untuk menghadapi bencana itu. Maka begitu terjadi bencana, penyiapan yang sudah kita lakukan melalui berbagai kegiatan itu, baik tagananya maupun masyarakatnya dan sebagainya, kita mengaktifasi ya, bagaimana sistem tanggap darurat itu, poskonya bagaimana, logistiknya bagaimana, distribusi bantuannya bagaimana, pendataannya bagaimana, pengerahan SDM-nya bagaimana. Ya ini diaktifasi. Nah, pasca bencana di pemulihan sosialnya tentunya ada yang menjadi korban, dan itu kita berikan bantuan-bantuan. Program itu sudah kita siapkan. Santunan ahli warisnya, jaduknya, isi huniannya, dan BBR-nya. Nah, 3 tahapan ini selalu dilakukan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan pemikiran-pemikiran di lapangan, bahwa kita ada di tiap tahapan. Dan tiap tahapan ini kita selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar penanganan korban itu bisa kita minimalkan, bisa kita cepat respon, bisa kita lakukan hal-hal yang mengurangi risiko, mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban. Lanjut. Nah, ini pembagian tugas berdasarkan klaster nasional. Tentunya ini ada bukunya ya, bisa diakses nanti. Kita sebagai koordinator dalam pengungsian, perlindungan, dan layanan psikososial. Kemudian ada pencarian, itu Badan SAR Nasional. Logistik juga kita dengan Menko PMK bersambungan. Di bawah koordinasi BNPB. Sektor pendidikan, kesehatan, ini ada kerjasamanya semuanya. Kemudian Kemendagri, pertanian juga. Ini ada bukunya ya, nanti boleh di searching di pembagian tugas dalam klaster nasional bidang penanggulangan. Dan ini diakui oleh pihak negara-negara yang mempunyai kerjasama dengan BNPB, bagaimana Kemensos seperti WFP ya, World Food Program itu selalu merapat ke kita untuk mendiskusikan bagaimana strategi untuk pengungsian, penanganan pengungsi, dan perlindungan sosial korban bencana. Lanjut. Next.
Ya, ini klaster pengungsian ya, dibagi dalam klaster sub-sub klaster ya. Misalnya shelter, ada manajemen camp pengungsian, sub klaster sanitasi dan kebersihan. Ini rapat-rapat dengan Kementerian PU dan sebagainya, dengan PPA, kemudian ini kita selalu rapat-rapat dengan ANGO ya, ANGO. Ini kita lakukan rapat berkala untuk mendetailkan apa peran kontribusi ANGO terhadap penanganan pengungsi yang kita sebagai koordinator. Nah, untuk Palu dan sebagainya mereka harus koordinasi dengan kita. Dan kita sebagai koordinator itu, misalnya penanganan pengungsi di Palu itu, ini yang sudah kami lakukan, misalnya gitu. Nanti yang tidak bisa kita lakukan kita berikan kepada mereka. Nah, banyak sekali kerjasama ini kita terbantu gitu dengan ANGO. Apabila skala bencananya besar ya, seperti Palu, kemudian Padang, kemudian ada beberapa bencana Mamuju juga cukup besar bencananya dan luas wilayah yang terkena bencananya, sehingga kita memerlukan bantuan-bantuan dari pihak lain. Kolaborasi, kemudian sharing program, sharing ya pemikiran juga ya, pasca bencana seperti apa untuk penguatan masyarakat, supaya recovery mereka seperti apa. Lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi, jadi sangat konkret MOU kita dengan pihak BNPB, kemudian substansinya, ruang lingkupnya apa saja, ini sudah kita bahas. Jadi sebelum MOU ini ditandatangani, saya beberapa kali dengan beberapa instansi itu ikut menghadiri, membahas langsung gitu, secara detail gitu. Apa yang mereka bisa berikan, apa yang bisa kita berikan. Jadi kita temukan di sini. Baik itu dengan BNPB, dengan SAR, BMKG. BMKG ini menarik ini. Di 2016 ini, rata-rata ya, tapi berlanjut sampai sekarang, bagaimana mega trust itu, gempa dengan kekuatan skala 8,0 sekarang itu, dia terjemahkan gitu, wilayah-wilayah yang rawan bencana, tsunami, seperti Pacitan, Kulon Progo, Cilacap, Pangandaran, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah lagi, Kebumen dan sebagainya. Coba dipetakan wilayah-wilayah itu, sehingga dengan wilayah-wilayah yang rawan itu kita bisa melakukan penyiapan kepada masyarakat. Jadi fokus kita fokus kepada titik-titik di mana akan terjadi dampak tsunami. BMKG punya, karena mereka punya jaringan ya dengan pihak Jepang. Mereka punya wilayah-wilayah dan mereka bersama kita di Pacitan waktu itu. Kita bersama-sama menyiapkan masyarakat, membuat tanda-tanda evakuasi, karena diperkirakan ketinggian gelombang itu 26 meter di Pacitan itu. Dan dalam 6 jam itu sampai 6 kilometer. Jadi 26 meter ketinggian gelombang itu mencapai darat itu 6 kilometer. Itu hasil kajian ya, jadi hasil kajian dengan BMKG dan pihak-pihak terkait. Kita pernah membahas itu, dan kesempatan orang untuk menyelamatkan diri itu kecil kemungkinan. Maka titik-titik evakuasi itu kita buat di beberapa titik. Tanda-tanda kemana arah untuk melakukan evakuasi kita buat. Sehingga masyarakat begitu ada early warning system yang diberlakukan di sana, itu langsung melakukan evakuasi mandiri. Jadi tidak bisa lagi tidak ada kesempatan untuk pihak tertentu menghimbau. Jadi harus evakuasi mandiri. Jadi saya kalau mendengar ada gempa di Pacitan, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang kita prediksi dengan ketinggian 26 meter di daerah Pacitan. Kemudian kita juga MOU dengan Palang Merah Indonesia dengan World Food Program. Lanjut.
dengan TNI, ini 2018, saya ikut membahasnya, dengan Polri juga saya ikut. Dengan TNI ini, kita waktu itu sepakat bahwa bantuan sosial yang kita distribusikan itu didukung oleh pesawat Hercules. Maka saya waktu di gempa di Mamuju ya, itu saya bisa menghubungi, koordinasi lah sifatnya, pihak dan Lanut Halim Perdana Kusuma untuk mengangkut logistik kita. Tenda sekitar 20 unit itu, bolak-balik ya. Bolak-balik, untuk kita dirikan di Stadion Manakara Mamuju waktu itu. Dan itu gratis. Termasuk personil yang mau ikut waktu itu bisa saja. Jadi kawan-kawan dinas sosial atau adik-adik mahasiswa yang kalau terjadi bencana di suatu wilayah itu bisa berkoordinasi nanti dengan pihak TNI dan sampaikan bahwa kita punya MOU ini. Ini tiket juga ya. Tiket ke lokasi bencana kalau sebagai relawan ya. Asal mentalnya siap gitu kan. Jadi relawan. Relawan itu kan rela, ya kan? Gitu kan, asal katanya rela kan? Relawan. Orang yang rela, ikhlas gitu, untuk membantu masyarakat korban bencana. Kemudian kita juga berharap pada pembinaan terhadap generasi muda, terutama tagana dan sebagainya. Jadi ada beberapa kegiatan kita yang kita melibatkan komando pasukan khusus waktu itu. Bagaimana tagana-tagana ini dilatih jadi tagana khusus gitu kan. 1/10 Kopassus lah ilmunya, mentalnya dan sebagainya. Ada beberapa lah. Nah itu adik-adik dan bapak ibu sekalian dinas sosial, MOU ini menjadi dasar kita dalam berkoordinasi. Jadi penting bagi kita untuk melakukan koordinasi. Karena apa? Karena tanpa dukungan pihak-pihak terkait kita sulit untuk bisa membantu korban bencana. Pengalaman di Mamuju itu saya dapat dukungan dari TNI, dari pihak PLN, ya, PLN, PU, kesehatan, pemberdayaan perempuan, BMKG dan sebagainya. Itu dikoordinasikan. Dasarnya adalah MOU. Jadi bukan ada tanpa dasar. Jadi kita memiliki dasar untuk kita berkoordinasi dan melakukan sinergi program istilahnya. Dengan Kemendes juga kita lakukan itu. Bagaimana Kemendes dengan pemetaannya ya, kawasan desa tertinggal, daerah rawan bencana juga mereka punya gitu kan. Kita sinergikan, kita dengan irisan programnya itu kita bisa mensinergi programnya. Ya, irisan wilayah ya yang ada daerah bencana tertinggal juga itu menjadi sasaran kita. Ini beberapa MOU yang sudah kita lakukan dan ini menjadi dasar kita untuk berkoordinasi. Dalam rapat-rapat koordinasi ini penting untuk kita sampaikan dalam rapat. Tapi dalam prakteknya pada situasi darurat ini juga penting. Penting apa? Karena dukungan dari TNI itu dengan pesawat Hercules C-130, apalagi ada tambahan, saya dengar ada 5 nanti, ada pesawat tambahan itu. Itu selain personil juga barang logistik bencana. Dan kita kebetulan logistik kita cukup besar. Kebayang kalau kita harus membayar itu. Saya rasa tidak cukup uang untuk mengcover itu semua. Next. Nah ini Pak, sebelumnya gimana? izin mengingatkan Pak, waktu paparan tinggal 10 menit. Saya tuntaskan. Ya. Siap. Oke. Pak. Makasih. Ini potensi penanggulang bencana kita. Jadi ada barang persediaan, ada beras reguler kita melalui cadangan beras pemerintah, permakanan, sandang, kebutuhan keluarga dan sebagainya. Yang ini bisa diakses. Dan kita punya gudang logistik. Ada gudang pusat di Bekasi, gudang regional di Makassar dan Palembang,
Gudang di provinsi ada 34 lokasi, dan kabupaten kota. Mitra kerja kita, yang seperti saya sampaikan tadi, melalui MOU. Kemudian ada Tagana yang jumlahnya sekarang udah 39.000 orang. Wah, meningkat cepat ini. Sahabat Tagana 15.000 orang. Ini artis-artis juga ada semua. Kampung Siaga Bencana 878 lokasi. Kendaraan siaga bencana ada mobil dumlap, mobil RTU, truk, mobil tangki, rel, roda 3. Ini dalam rangka mendukung pendistribusian dan melakukan pendataan. Jadi kita juga mencoba untuk meningkatkan teknologi kita melalui sistem penanggulangan bencana terintegrasi, ada sistem logistiknya, ada SIM Tagananya, ada alat komunikasi radio yang kalau terdrop ya, listrik mati dan sebagainya, tidak ada komunikasi, kita punya alat komunikasi. Kita juga punya alat-alat evakuasi yang sesuai tusi kita. Jadi ini semua potensi penanggulangan bencana yang dimiliki. Mudah-mudahan Dinas Sosial juga sudah mengalokasikan anggaran juga untuk memperluas atau meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan. Jadi SDM tambah dukungan sarana-sarana juga mustahil. Tapi sarana prasarana tanpa dibekali SDM yang baik itu akan terlantar juga sarana prasarananya. Beberapa dinas sosial yang coba kita monitoring, ada beberapa dinas sosial yang sangat perhatian mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarananya. Kami waktu itu hanya melanggarkan 5 juta untuk pemeliharaan, dan itu nggak cukup dengan mobilitas yang terjadi ya, yang frekuensi yang untuk penanganan bencana dalam rangka kesiapsiagaan. Tapi mereka mencoba untuk melakukan sharing APBD. Jadi sebelum sarana prasarana itu kami berikan dengan sistem pinjam pakai, kita coba membuat semacam kesepakatan apakah ada alokasi APBD untuk pemeliharaan. Dan semua rata-rata bersedia. Nah, inilah yang membuat kami cukup ini ya, apresiasi kepada Pemda yang bisa mengalokasikan, dan itu tidak temuan oleh mereka. Bisa itu. Dasarnya apa? Adalah berita acara pinjam pakai. Jadi ke daerah dan mereka memberikan sharing APBD-nya. Dan inilah kita paham bahwa sarana prasarana penanggulangan bencana ini tidak bisa berjalan sendiri, harus disertai sharing APBD sehingga nanti terpelihara sampai pada saat terjadi bencana ini bisa diaktifasi. Lanjut. Ya, ini yang saya sampaikan di awal bahwa community based disaster management ini adalah pilihan kita, pilihan bahwa penanggulangan bencana itu tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. Di masyarakat juga harus terlibat. Kemudian konsep dari penanggulangan bencana berbasis masyarakat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan keamanan dari bencana. Ini pemikiran ya. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman bencana. Karena kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif. Berkali-kali saya sampaikan bahwa jangan kita sebagai objek. Jadi kalau datang ke lokasi bencana, jangan sekali-sekali menganggap masyarakat itu objek. Lakukan pemetaan, cari tokoh masyarakatnya, pemudanya, potensi-potensi memiliki, aktifkan mereka. Sehingga mereka jadi subjek juga. Karena apa? Karena mereka harus belajar dari situasi bencana. Bencana di NTB, Zulaida itu apa? Kawan Tagana di sana itu, dia rumahnya rubuh. Tapi karena dia paham konsep penanggulangan bencana itu, dia bangkit gitu. Dia amankan keluarganya di tempat itu, dia bangun pondok sementara. Kemudian dia ke lapangan gitu, membantu masyarakat yang lain yang terkena bencana. Nah, inilah konsep dari masyarakat itu sebagai pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya. Prinsip Peksos kan juga begitu kan, bagaimana kita
membantu orang agar dia dapat membantu dirinya sendiri. Jadi sesuai ini konsep pekerjaan sosial. Berikutnya adalah masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan. Ini tadi rangkaian dari dia sebagai pelaku. Masyarakat adalah pelaku penting, ini penjabaran lagi, mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dan menanggung. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap menghadapi. Ini goals-nya, tujuan akhirnya. Dengan dia sebagai pelaku aktif, dia siap menghadapi bencana. Nah, apabila ini difasilitasi, ditingkatkan kemampuannya secara berkala, maka dia akan mengenali karakteristik bencana di wilayahnya. Dan dia mempunyai strategi dalam menghadapi bencana. Resikonya dia pelajari. Kita bisa lihat bencana lahar dingin di Sumeru itu. Masyarakat sudah mulai paham kalau terjadi hujan lebat, mendung, itu mereka evakuasi langsung. Ya, walaupun dasar sekali kita lihat ya, tapi kan minimal korban jiwa berkurang. Karena mereka paham betul bahwa letusan gunung api kemarin itu laharnya itu masih tertimbun di kawah. Kemudian kalau terjadi hujan besar, lahar dingin itu akan ke perkampungan. Nah, ini yang mereka antisipasi. Inilah konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang mungkin nanti sama-sama kita pelajari di wilayah sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini Taruna Siaga bencana mungkin sekilas saja, nanti bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini beberapa foto ya. Permensos 2012 memiliki kepedulian aktif dalam penanggulangan bencana. Ini katakan dalam Permensosnya gitu. Ini ada statement-statement ya. Tagana adalah relawan yang berasal dari masyarakat, memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang sosial. Tagana merupakan perwujudan dari penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat. Inilah Tagana ini. Mungkin ada Tagana yang ada fotonya di dalam ini waktu dihadiri Pak Presiden ini. Langsung Pak Presiden meninjau. Kita bisa lihat. Jadi untuk lokasi bencana itu ini luar biasa perhatian Presiden kepada Tagana. Karena pada saat terjadi bencana, pada saat situasi darurat, pemenuhan kebutuhan dasar itu yang utama. Masa tanggap darurat 14 hari itu, masyarakat menyelamatkan dirinya dengan membawa apa yang dia pakai. Jadi sebelum mereka jatuh sakit, jadi pemenuhan kebutuhan dasarnya harus dilakukan. Permakanan, untuk mereka bisa tinggal di hunian sementara, di tenda-tenda darurat. Maka tenda-tenda itu kita buat sebaik mungkin. Yang nyaman, yang mereka tidak kepanasan. Dan tenda kita sekarang itu sudah merah putih. NKRI. Lanjut. Nah, ini prabencana, saya pikir uraian tadi. Tugas Tagana di 3 tahapan tadi ya. Kita bisa, ini terjemahan dari tujuan tadi kan, kebijakan yang sebelumnya kami sampaikan. Nah, Tagana masuk melakukan pendataan, pemetaan. Jadi fungsi Tagana itu, mereka tinggal di daerah rawan bencana. Mereka sebagai frontliner, orang terdepan di wilayahnya. Mereka harus bisa memetakan potensi, memetakan resiko, memetakan bantuan yang evakuasi, titik evakuasi kemana. Kemudian saat bencana mengkaji dengan cepat, pasca bencana juga mengidentifikasi kerugian dan sebagainya. Ini tugas Tagana. Lanjut. Nah, ini kompetensi Tagana, tentunya manajemen posko, manajemen shelter, manajemen logistik, dapur umum. Inilah tugas-tugas yang selalu dilakukan oleh Tagana pada saat terjadi bencana. Jadi mereka harus paham posko untuk koordinasi, untuk pendataan, bagaimana pengendalian, koordinasi yang dilakukan. Gitu. Kemudian shelter, ini harus mereka pahami, logistik juga begitu, dapur umum sebagai tugas pokok utamanya. Maka ada Tagana posko dibagi. Tagana posko, Tagana shelter. Jadi kalau
Tagana dapur umum itu biasanya badannya agak besar-besar ya, obesitas. Bukan ya, bukan obesitas, karena sambil makan sambil cicip-cicip juga dia. Jadi jarang yang kurus itu kalau Tagana. Kalau ditanya lebih senang mana dari 5 kompetensi, siap dapur umum modern. Posko jarang tuh. Karena posko biasanya nggak tidur-tidur. Begadang kan 24 jam kan, minta laporan Jakarta, minta berapa korban jiwa, daerah mana yang terdampak. Shelter juga begitu. LDP, nah inilah diharapkan adik-adik mahasiswa ini ya, selain keempat keahlian kompetensi Tagana, LDP ini nampaknya diisi oleh mahasiswa TKSS ya. Jadi kita tahu kalau terjadi bencana itu kondisi trauma itu cukup tinggi, terutama kelompok rentan, anak-anak, lansia, ya, perempuan. Bagaimana teknik-teknik untuk melakukan layanan dukungan psikososial secara psikologis ya, mereka biar tenang, kemudian data-data hasil asesmen itu diungkapkan, itu direkomendasikan dalam rangka memberikan bantuan yang tepat pasca bencana. Nah, ini kemampuan-kemampuan seperti ini harus kita dukung semua. Saya berharap juga tidak hanya LDP, tapi juga dapur umum harus diketahui juga. Karena pada saat dapur umum itu, kita juga melakukan pendataan sebelum melakukan LDP. Apakah ada anak-anak, ada kelompok rentan yang pun, kalau dapur umum itu menyediakan secara umum. Tapi anak-anak yang sedang sakit, disabilitas, dan sebagainya. Jadi pada saat memberikan bantuan distribusi permakanan itu juga ada langsung pendataan. Karena situasinya darurat. Tapi kita tindakannya tidak boleh darurat. Harus normal. Maka kita ditugaskan ke lokasi bencana. Untuk melakukan pendataan yang nantinya direkomendasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Lanjut. Izin Pak, 2 menit lagi ya Pak ya. Ya, ini saya mau tuntaskan. Udah mau selesai nih. Ya, ini jumlah personil Tagananya 39.000. Sesuai kemampuannya itu. Kita sudah bagi itu dengan spesialisasinya. Tagana evakuasi 2.000 sekian. Shelter itu 4.000 sekian. Dapur umum 3.000 sekian. Posko 600. Oh ya, ini jumlahnya luar biasa nih. 3.700. Dapur umum dan shelter itu cukup banyak peminatnya. Logistik 2.000 orang. Posko 610 yang saya bilang tadi. DVI, nah ini dia. Hanya 22 orang. Ini semuanya alumni dari GSILEK ya. Saya angkatan pertamanya nih. Disaster Victim Identifikasi. Jadi mengidentifikasi korban yang meninggal agar dikenali. Agar jelas statusnya meninggal dan ada santunan ahli waris. Kalau dia hilang, siapa ahli warisnya? Tidak bisa kita ketahui. Dan itu menurut ilmu DVI itu, disaster victim identification, lebih baik teridentifikasi daripada hilang. Karena hak-hak dia sebagai ahli waris itu harus terpenuhi. Negara hadir di situ. Memberikan santunan ahli waris. Kepada siapa ahli warisnya? Nah, pada saat bencana di Pulau Samosir, ada kapal yang tenggelam menjelang tahun baru, Natal dan tahun baru. Itu kapalnya tenggelam, ratusan orang meninggal. Itu tidak bisa ditemukan jasadnya atau fisiknya. Manifest penumpang di kapal itu juga tidak ada. Hingga kami memutuskan waktu itu, apakah ternyata hasil komunikasi secara kearifan lokal ya, bahwa kapal itu didesak oleh penumpang untuk segera berangkat misalnya gitu. Karena situasi menjelang tahun baru, sehingga waktu itu di Samosir, ya. Tim DVI agak kesulitan, tidak ada satupun yang ditemukan karena terlalu dalam Danau Toba itu. Ya, jadi kalau dimasukkan alat pun ke bawah tidak sampai itu. Jadi menurut saya juga agak ratusan ya meter atau cukup dalam lah hingga tidak teridentifikasi. Nah, inilah pentingnya kita untuk meningkatkan kapasitas kita dalam bidang spesialisasi ya, evakuasi. Mengevakuasi korban juga harus hati-hati. Jadi kalau ada tertimbun tanah waktu longsor, dia terendam selama 3 hari itu sudah lunak badannya. Jadi kalau terlihat tangan itu, jangan sekali-sekali menarik tangannya. Itu pernah saya lakukan di beberapa titik itu, saya melihat langsung ya,
pada saat ditarik itu tangan itu putus. Jadi harus digali perlahan-lahan, disiram air, diangkat mayatnya itu. Nah, ini juga pengalaman-pengalaman kawan-kawan ini yang evakuasi. Kemudian LDP ini baru 8.000, udah cukup besar ya. Banyak sekali emang ini. Terima kasih nih, kawan-kawan sudah langsung berdaftar menjadi LDP. Dan ini cukup membantu kita dalam recovery mental ya, trauma dari masyarakat kelompok rentan terutama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan sharing nanti beberapa materi untuk kita bisa berdiskusi kembali terkait dengan penanganan bencana alam maupun sosial. Intinya kalau alam itu tadi adalah penyebabnya bencana alam, sedangkan sosial itu manusia, konflik sosial. Ya. Regulasinya sudah cukup jelas, tinggal bagaimana kita meningkatkan sinergi, kolaborasi, koordinasi, kerjasama kita dengan semua pihak agar kita dapat memberikan mitigasi bencana, mengurangi dampak bencana sehingga meminimalisir terjadinya korban jiwa, harta benda, dan sebagainya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Safi atas paparannya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya atas paparan yang sangat komprehensif sekali. Tentu sangat menambah cakrawala kita, khususnya dalam penanganan bencana alam maupun bencana sosial yang telah dipaparkan oleh Bapak Safi. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk kita berdiskusi dengan Bapak Safi. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu. Saya dari Maluku Utara, Ahmad Baligi. Dari Maluku Utara, Ahmad Baligi. Sebentar Bapak Ahmad, sebentar. Saya akan memprioritaskan Bapak Ibu yang sudah raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya persilahkan untuk yang selanjutnya untuk bisa bertanya. Di dalam ruang Zoom ini sudah ada 2 yang raise hand. Yang pertama sudah terlihat Bapak Kuswara dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin Bapak untuk bisa di-unmute dan memaparkan pertanyaannya. Mangga Pak. Terima kasih Pak Asori lah. Selamat sore Pak Sapeni ya. Saya Kuswara Pak Sapeni dari Semarang. Saya kira ini kelihatannya dengan Bapak udah pertemuan yang kedua ya Pak ya. Dari penyuluh sosial Madya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Pak Sapeni. Ya. Saya sangat itu sekali ya materi disampaikan Bapak. Namun menurut saya Bu, saya sedikit menyayangkan karena lebih dominan pada bencana alamnya. Karena kami posisinya di Dinas Sosial, kami tugas pokok dan fungsi kami adalah di perlindungan sosial bencana sosial Pak. Padahal topiknya itu adalah bencana alam dan bencana sosial. Jadi kami sepintas apa yang disampaikan Bapak tadi untuk penanggulangan bencana alam ini sudah begitu tertata dengan rapih Pak. Terbaik dari arah kebijakan, pembagian tugas, termasuk juga semuanya sudah jelas Pak. Tadi jelas ya ada arah kebijakannya seperti ini. Namun untuk penanggulangan bencana sosial ini arah kebijakan apakah juga mirip dengan penanggulangan bencana alam? Saya kira ini kan mungkin akan sedikit berbeda Pak. Ya ini mohon juga kepada Pak narasumber atau Pak Sapai ini untuk bencana sosial ini juga saya kira ini sangat penting sekali Pak untuk arah kebijakan, pembagian tugas, termasuk juga tadi disampaikan itu peraturan Menteri Sosialnya untuk bencana sosial khususnya di tenaga pelopor perdamaian Pak. Bapak tadi menyampaikan untuk Tagana ini jelas, pekerjaannya sangat mulia sekali, sangat banyak sekali. Namun sebetulnya bencana sosial itu kalau kita pelajari itu lebih luas dari bencana alam Pak, karena bencana alam itu karakteristik atau potensi-potensi bencana itu sangat mudah. Contoh yang saya alami, kalau kekeringan itu pasti di musim kemarau, Pak. Hujan itu kan pasti banjir itu di musim hujan. Bencana, kalau menurut saya kapan saja, siapa saja, itu akan bisa terjadi, Pak. Jadi menurut kami, karena kami sekali lagi posisinya di bencana sosial, Pak.
Sehingga ini bencana sosial itu melihat dari ini cukup kelihatannya tidak terlalu didominasi gitu Pak. Dominannya bencana alam begitu menurut saya, sehingga kayaknya tidak penting lah begitu Pak, akarnya seperti itu. Padahal bencana sosial menurut kami adalah pekerjaan yang sangat lebih sulit Pak daripada bencana alam. Betul kalau menurut saya. Sana contoh loh Pak, bencana sosial itu tadi disampaikan adanya kebakaran, adanya tawuran, konflik masyarakat, termasuk hal yang kecil antara suami istri terjadi konflik itu bisa menjadi bencana sosial Pak. Nah inilah menurut kami itu bencana sosial itu secara spesifik itu bisa terjadi dimanapun, siapapun, kapanpun bisa terjadi. Tapi bencana alam jelas, tadi ada karakteristiknya juga seperti ini. Gunung meletus pasti daerah gunung lah kan gitu. Banjir juga pasti hujan kan gitu. Kekeringan ya pasti pas musim kemarau. Nah kalau bencana sosial menurut kami kan tidak melihat dari spesifik seperti itu. Itu yang mungkin kami sampaikan seperti itu. Yang kedua Bapak, perlu kami jelaskan lagi bahwa yang namanya bencana sosial itu salah satunya adalah penanganan orang terlantar Pak. Ini orang terlantar adalah salah satu indikator untuk masuk ke bencana sosial. Di situ bencana sosial definisinya bla 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 bla, termasuk adalah orang terlantar. Orang terlantar beda dengan anak terlantar Pak. Nun sewu. Orang terlantar itu biasanya lebih cenderung kepada orang yang mencari pekerjaan ke suatu wilayah, di mana wilayah dia itu tidak mendapat pekerjaan sehingga mau pulang. Dia tidak punya bekal untuk pulang. Yang repot adalah dinas sosial Pak. Betul Pak itu Pak. Kami itu di Jawa Tengah Pak, hampir setiap hari itu 5-10 orang menangani orang terlantar. Itu masuknya bencana sosial Pak. Lah saya hanya pertanyaannya, kewenangan untuk menanggulangi orang terlantar Pak, di mana porsinya kabupaten kota, provinsi, termasuk Kemensos. Kan gitu Pak. Lah sekarang kalau bencana alam jelas itu ada porsinya untuk atau istilahnya kewenangan ya Pak. Kewenangan kabupaten kota penanggulangan bencana itu jelas, provinsi jelas, Kemensos jelas. Khusus untuk bencana sosial, lebih khusus lagi kepada orang terlantar ini, saya mohon memberikan penjelasan dari Bapak terkait dengan kewenangan Pak. Kewenangan dari dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten kota, termasuk kementerian terkait dengan penanganan masalah bencana sosial khususnya di orang terlantar. Kalau kebakaran saya kira jelas Pak, ini orang terlantar dulu Pak. Padahal sepertinya begini, yang paling mudah adalah TPPO Pak. Ini dari migran ya Pak. Imigran ini kan masuk kepada bencana sosial Pak. Dia dari Singapura atau Malaysia atau dari luar negeri dipulangkan Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dinas sosial setempat itu memulangkan Pak. Misalkan warga Jawa Tengah nih Pak dikirim oleh siapa dari mana, dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, sehingga Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk bisa melanjutkan kepada migran itu kepada wilayahnya yang ada di Jawa Tengah. Saya kira 3 hal tadi Pak Sapei yang kami masukkan seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf Pak, kurang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sapei. Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuswara. Pak Safi bisa langsung dijawab atau gimana Pak? Satu lagi lah. Atau langsung satu lagi mungkin. Satu lagi pertanyaan Pak. Iya. Oke, mohon izin. Ini satu lagi pertanyaan dari Pak Safi'i, Bapak Ibu semuanya. Yang telah resen adalah Pak Ahmad Baligi, Ketua FK Tagana dari Maluku Utara. Kepada Pak Ahmad, waktu dan tempat disilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih Pak Safi? Sahabat kita juga nih. Baik Pak. Aduh, enggak dapat lihat Pak Safi ini dengan sendirinya ingat Lembang, Pasuruan, pokoknya banyak macam tempat yang kita senioritas Tagana nih. Ya, terima kasih banyak Pak Safi, sudah jumpa lagi walaupun tidak di Darat di ya? kantor terus, tapi tetap masih dalam sosial juga. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Saya juga sangat terima kasih bahwa pengalaman yang pernah saya dapatkan dari senioritas kita di sosial, ya kayak Mensos itu, yaitu Pak Safi, Pak Ian, Pak Andi Nito, dengan sendirinya saya secara pribadi maupun teman-teman di Maluku Utara, khususnya Tagana di Maluku Utara, sudah berbuat yang terbaik untuk
penanganan masalah bencana yang pernah terjadi maupun berapa tahun yang lalu, dan juga kemarin juga ada laporan-laporan, mungkin Pak Safi juga selalu ikuti laporan saya sampaikan tentang kondisi dan keadaan yang ada di Maluku Utara. Dengan sendirinya peran-peran kita juga sebagai kepedulian terhadap masalah bencana alam maupun bencana sosial maupun masalah penyandang kesejahteraan sosial lainnya, itu yang selalu kita Tagana selalu berperan, yang dipesan oleh Dirjen sendiri bahwa Tagana bukan hanya semata-mata menangani bencana, tapi menangani masalah lain seperti orang terlantar, lanjut usia, disabilitas, dan sebagainya. Nah, itulah barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan itu saja. Tidak ada memberikan pertanyaan, tapi pengalaman sudah ada sama saya. Ini berkat dari Pak Safi sendiri maupun dari Pak Ian maupun Pak Andian ini tuh. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, Pak Safi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Iya, sehat semua. Terima kasih Pak Ahmad yang telah menyampaikan apresiasi banyak kepada Pak Safi ya. Terima kasih. Oke, Pak Safi, mungkin dua ini dari Pak Kuswara dan Pak Ahmad bisa direspon terlebih dahulu untuk tadi pertanyaan dari Pak Kuswara yang 3 poin ya dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Mangga Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Pak Kuswara. Salam hormat untuk Pak Ahmad Baligi. Wah, ini saya kalau melihat Bapak bertanya itu semangatnya aja saya udah bangga, Pak. Bahwa Bapak menyimak. Tahu tapi masih tetap semangat. Itu yang penting, Pak. Kalau kita sudah hilang semangat kita untuk bertanya saja kita sudah tidak semangat, apalagi kita bekerja, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam dunia penanggulangan bencana ini semangat dibutuhkan. Karena yang pertama kita mengorbankan diri kita, Pak. Meninggalkan keluarga, meninggalkan rutinitas kita untuk membantu orang lain. Jadi kalau Bapak semangat bekerja menuntut, kami di mana perannya? Wah, saya bisa sehari semalam saya bicara sama Bapak. Terus terang Pak, tadi saya tidak menguraikan bencana sosial terlalu detail. Saya yakin ada yang bertanya gitu. Nah, sekarang saya jelaskan. Izin Pak, kalau kita mengacu pada regulasi, sebetulnya bencana sosial itu saat ini Pak ya, mengacu pada Undang-Undang 7 2012 Pak tentang penanganan konflik sosial. Bapak boleh buka di websitenya. PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan penanganan konflik sosial. Kemudian peraturan Menteri Sosial nomor 17 tahun 2014 tentang program perlindungan sosial untuk korban bencana sosial. 3 regulasi itu Bapak pelajari coba. Bapak akan menguasainya. Dalam PP nomor 2 tahun 2015 dikatakan bahwa leading sektor dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi adalah Kemensos, Pak. Jadi Bapak punya peran yang cukup strategis pada saat terjadi konflik sosial. Apa definisi konflik sosial? Definisi konflik sosial dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa perseteruan 2 kelompok atau lebih yang berdampak pada disintegrasi sosial. Masuk rumah tangga itu kan 2 orang atau lebih. Jadi Pak Suara harus menjaga keharmonisan di rumah tangga ya. Keharmonisan masyarakat, keharmonisan berbangsa dan bernegara. Jadi dampaknya apa? Apabila terjadi konflik sosial dan tidak terkendali, itu akan tercipta suatu disintegrasi sosial. Jadi ada semacam disintegrasi. Masyarakat itu terpisah. Banyak kejadian konflik sosial yang terjadi di Lampung Selatan, Pak. Antara masyarakat Bali, orang Lampung pasti paham itu. Di Bali Nuraga namanya. Lampung Selatan, daerah Kalianda. Apakah sampai sekarang itu terjadi disintegrasi, Pak? Tidak penyatuan. Nah, kalau tidak dipelihara, tidak diharmonisasi oleh lokasi-lokasi penyangga di dekatnya, itu akan terjadi disintegrasi. Dampak yang paling jelas adalah akan menciptakan stabilitas nasional terganggu, Pak. Karena satu wilayah terganggu, maka Indonesia akan terganggu. Satu wilayah miskin, maka kita berdampak pada
kemiskinan yang lain juga, penanganannya maksudnya. Nah, jadi Bapak pertama, tolong dipelajari regulasi itu. Ini kan Bapak birokrat, saya juga birokrat, jadi kita sama-sama Pak. Kenapa kami melakukan MOU dengan berbagai kementerian lembaga? Semata-mata untuk mengkoordinasikan program-program kita. Supaya apa? Supaya program kita itu bisa bersinergi. Mana yang kita tidak punya, itu bisa diisi oleh KL lain. Sebetulnya kementerian lembaga itu punya program yang cukup komprehensif, tinggal kita mengkoordinasikannya dengan baik. Apalagi Pak Ganjar Pranowo kan orangnya kan pentahelik loh Pak. Luar biasa itu kan. Pemimpin tuh harus yang rambutnya putih kan. Jadi kan nggak jelas kan. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kejadian kerusuhan di Wamena, saya kebetulan masih di sana waktu itu. Apa yang terjadi? Bagaimana di lokasi di Papua itu kita bisa melakukan tugas pokok kita untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi hampir sama Pak visinya, bencana alam dan bencana sosial itu. Jadi pada saat terjadi bencana sosial, maka distribusi logistik itu bisa digunakan. Itu sudah kesepakatan kita di Kementerian Sosial untuk juga membackup apabila terjadi pengungsian. Nah, ini penting Pak. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi suatu konflik sosial, maka tusi Kemensos itu berlaku, Pak. Disebutkan pengungsi, mandat dari PP nomor 2 tahun 2015. Itu di Undang-Undang nomor 7 2012. Jadi 3 tahun kemudian baru tercipta PP. Ada Permensosnya juga nomor 17 tahun 2014 itu. Jadi Pak Kuswara, itu yang pertama. Nah, arah kebijakannya sudah jelas. Jadi bencana sosial itu adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Kebakaran tadi termasuk. Orang terlantar, termasuk yang terlantar dari luar negeri. TPPO, perdagangan orang. Ibu Menteri sekarang buat formulasi program TPPO di NTT. Bapak kalau ngikuti berita ya, itu kebanyakan kan TPPO itu dari NTT Pak ya, yang banyak bekerja di luar negeri, sektor informal ya. Jadi kita bisa mengikuti itu. Nah, peran Bapak seperti apa di dinas sosial? Bapak harus juga mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang ini. Menteri Sosial sedang menggalakkan program TPPO, orang terlantar dan sebagainya. Sekarang ini ada situasi, saya kemarin ikuti informasi itu, banyak sekali pihak-pihak yang datang ke desa-desa, ke lokasi-lokasi yang termasuk yang kemiskinan ekstrim ya. Tapi saya membaca saja itu Pak. Mereka melakukan pendekatan kepada keluarga, kemudian memberikan uang Pak. Ini Pak Kuswara harusnya mengantisipasi. Memberikan uang. Kemarin di El Sinta itu, kemarin pagi Pak, kemarin pagi itu Pak. El Sinta jam 7:30, 8. Jadi modusnya seperti itu Pak. Mereka pertama melakukan kegiatan yang simpatik, mendekati keluarga itu, kemudian memberikan uang 10-15 juta Pak. Kemudian dengan janji mau dipekerjakan di luar negeri. Kemudian sampai di luar negeri, ya itulah yang dilakukan adalah menjual orang tersebut itu. Nah, orang tersebut protes. Kenapa ini? Ini saya mengutip dari narasumber ya Pak ya, Kementerian Luar Negeri. Kenapa ini saya dipekerjakan? Padahal perjanjiannya kita akan bekerja. Loh, kalau Anda tidak mau bekerja di sini, Anda harus mengembalikan uang yang sudah kami berikan kepada keluarga. Pilih mana? Nah, itu jadi tidak ada pilihan. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Kita adalah melakukan sosialisasi untuk tidak segera percaya kepada pihak-pihak tertentu yang coba datang untuk memberikan janji-janji, memberikan kemudahan. Tidak ada pekerja di luar negeri itu dengan persyaratan mudah. Tidak ada. Ada persyaratan bahasa Inggris, ada kemampuan, keterampilan, dan sebagainya. Itu sudah Pak, sudah diprotapkan gitu. Jadi masyarakat kita karena melihat jumlah uang yang cukup signifikan gitu, tergoda gitu. Nah, inilah jawaban Pak Kuswara tadi, saya pikir bisa ditindaklanjuti dengan program-program, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang rawan atau potensi untuk terjadi TPPO tadi Pak. Mungkin demikian Pak Kuswara ya. Saya pikir Bapak bisa menggali informasi itu, membuka website
searching di Google tentang Mungkin Undang-Undang 7 Pak 2012. Syafei terkait dengan Tagana dengan Pordam, Pak. Ini Pordam itu kan salah satu pembantu, sama dengan Tagana itu prinsipnya membantu pemerintah ya. Nah ini Pordam pun juga secara legalitas ini juga belum dipersiapkan oleh Kemensos, Pak. Ya kalau Tagana tadi jelas Bapak disampaikan ya dari awal sampai akhir itu Tagana ini pembantu pemerintah ataupun pembantu siapapun dalam masalah bencana alam. Nah, kebetulan ini emang bukan isu Pak yang terjadi di lapangan ataupun kondisi saat ini pelopor perdamaian ini sangat membantu Pak terjadinya satu konflik Pak, konflik sosial, kebakaran dan lain sebagainya. Nah ini mohon juga kami ada sedikit legalitas hukum lah bagi pelopor perdamaian Pak. Ini pun juga pelopor perdamaian dicanangkannya oleh Kemensos juga Pak. Karena di situ juga ada tali asih dan lain sebagainya seperti Tagana Pak. Begitu Pak Syafei tambahan kami Pak. Nuwun Pak. Baik Pak Suara, saya tadi sampaikan kepada Bapak, Bapak buka Undang-Undang 7 2012 pasal 3. Itu dikatakan bahwa program pencegahan konflik sosial dapat dilakukan melalui program-program keserasian sosial, kearifan lokal, dan kegiatan lain. Apa kegiatan lain itu, Pak? Kegiatan lain itu, dalam penjelasan undang-undang itu, pelopor perdamaian. Bapak buka. Jadi dasar hukum Bapak untuk mengembangkan pelopor perdamaian itu ada di Undang-Undang 7 2012. Jadi sudah jelas. Dan fungsinya apa di lapangan? Fungsi pelopor perdamaian adalah melakukan pencegahan terhadap terjadinya konflik. Bagaimana menciptakan kondisi damai dalam masyarakat. Melalui kegiatan apa? Misalnya olahraga bersama, kesenian, dan sebagainya. Apabila ada potensi konflik yang terjadi di masyarakat, maka pelopor perdamaian menjembatani dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sampaikan kalau terjadi konflik sosial, dampaknya akan seperti tertera dalam undang-undang itu. Akan terjadi disintegrasi sosial. Apa Bapak mau? Nah, Bapak harus pelopor itu, mungkin ada juga pelopor yang menjadi tokoh masyarakat, bagus. Tetapi kalau tidak, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh atau budayawan di sana, untuk sama-sama menciptakan kondisi damai di dalam masyarakat. Memelihara kondisi damai masyarakat melalui kegiatan-kegiatan. Apakah itu pengajian, kesenian, dan sebagainya. Jadi yang membuat besar pelopor perdamaian itu adalah kita. Cuman karena yang munculnya Tagana, muncul pelopor perdamaian, ini kan beriringan, bersinergi kita di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Mungkin begitu Pak Kuswara. Siap, nuwun Pak. Nuwun Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat bertugas Pak. Semoga damai itu indah. Pak, kawan saya ini, Pak Baligi ya. Maluku Utara ini. Aduh, kayak kalau sudah ke Maluku ini sudah lupa Jakarta. Seperti di rumah kita kedua gitu kan. Karena ada ikang, kata orang Makassar. Pasti disediakan ikang ya. Nggak bisa bilang ikan, tapi ikang. Pak Baligi, saya senang Bapak masih semangat ya. Ya, mungkin Bapak, apakah Bapak pernah mendapatkan pendidikan dari Kopassus? Pernah dapat pendidikan Kopassus, Taksus tuh angkatan pertama 2010 di Cibubur. Ya, Bapak sempat nangkap ular waktu itu? Ya, sempat. Ya, Yang si bagus, Dewa bagus. dijebur di kolam tuh. Ya. Jadi itu bagian dari strategi kita dalam meningkatkan kapasitas Tagana. Dalam meningkatkan jejaring kita bahwa Tagana itu tidak bekerja sendiri dan dia harus berkolaborasi. Itu maksudnya Pak, kawan-kawan semua ya. Jadi kami di Kemensos itu bertugas untuk mengembangkan jejaring itu dalam rangka meningkatkan kapasitas kawan-kawan gitu. Jadi kalau kami undang ke Jakarta untuk pendidikan itu semata-mata bagian dari strategi kita. Agar apa? Bencana itu semakin dinamis dia, masyarakat kita semakin dinamis. Kawan-kawan Tagana juga harus ditingkatkan kemampuannya, ditingkatkan pengetahuannya, ditingkatkan jejaringnya. Nah, Pak Baligi ini salah satu yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas itu. Dan kalau terjadi bencana, beliau itu hadir di lokasi bencana 1 jam itu.
meninggalkan keluarganya. Kalau yang masih bujangan itu meninggalkan pacarnya. Mohon maaf adik, abang harus bertugas menangani bencana di lapangan. Pacarku pun kutinggalkan gitu kan. Nah itulah Tagana itu. Ini contohnya Pak Balgi. Usia Pak Balgi udah 60. Sudah lebih ya. Ya, tapi tetap semangat ya Pak ya. 66. Saya sudah pensiun dari 2014. 2014. Tapi sekarang sudah jalan 63. Alhamdulillah. Semangatnya masih 17 Pak ya. Alhamdulillah, kepedulian terhadap masalah bencana maupun masalah dampak daripada sosial lainnya PMKS selalu itu direspon. Tentang penanganan lansia maupun disabilitas, dengan sendirinya bantuan itu selalu dikucurkan untuk saya melakukan melalui Pokmas maupun LKS. Itu saran dari Pak Andi Andinito dengan sendirinya bahwa Tagana bukan semata-mata melakukan bencana, tapi kondisi normal harus punya rasa kepedulian terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan dan daerah kita sekitarnya. Itulah dengan sendirinya doa daripada masyarakat penerima manfaat itu, doa itu yang diberikan akhirnya sehat selalu. Alhamdulillah. Itulah yang saya masih ingat untuk pesan dari Pak Menteri Bahtiar Hamzah bahwa hari ini kita tidak mendapat tapi di hari kiamat kita akan mendapat tabanas akhirat. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau lihat statement Pak Balgi ini, beliau habul minannasnya bagus gitu kan, nolong manusia. Habul minallahnya juga ada. Itulah relawan tadi. Saya pikir kawan-kawan di dinas sosial itu juga mempunyai pemikiran dan tindakan yang sama ya. Jadi ini berlaku untuk semua kita, adik-adik mahasiswa juga itu contoh konkret dari relawan kita di lapangan sampai usia lebih dari 60, kalau sudah masuk lansia, kemarin hari lansia itu, tapi semangatnya masih 17-an gitu kan. Nah, itulah yang saya miliki juga. Mungkin Pak Kuswara juga begitu semangatnya ya. Sama-sama kita semua. Baik, dilanjutkan Pak Moderator, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Ini termin terakhir kita ya, Bapak Ibu semuanya. 2 pertanyaan cukup. Ini alhamdulillah ada 2 yang raise hand karena kita sudah terlewat waktunya ya. Ini ada Pak Sigit dari Dinsos Yogyakarta dan Pak Aslam dari Kepulauan Riau. Untuk yang pertama dari Pak Sigit Dinsos DI Yogyakarta, kepada Pak Sigit waktu dan tempat disilahkan. Pak. Oke, terima kasih Mas Asrori. Pak Safei, apa kabar? Sehat? Baik Pak Sigit. Alhamdulillah. Jadi Pak Safei dan Bapak Ibu semua dan para jagoan Tagana maupun semua tenaga sosial se-Indonesia yang saya banggakan, ada satu hal saja yang ingin saya sampaikan karena ini berkaitan dengan Sekolah Inovasi Peksos. Jadi saya hanya usul saja, mungkin bisa dibuatkan satu buku saku tentang praktik pekerjaan sosial yang bisa digunakan oleh teman-teman Tagana maupun tenaga sosial lainnya di bidang perlindungan sosial. Karena teman-teman di lapangan itu kan juga representasi dari dinas sosial yang melakukan pekerjaan sosial. Mulai dari assessment sampai kemudian dia harus melakukan terminasi, rujukan, dan sebagainya. Nah, mungkin alangkah baiknya ada buku saku yang mudah dipahami oleh teman-teman relawan kita, jagoan-jagoan kita di lapangan untuk bisa dipraktekkan secara mudah dan menghasilkan secara akurat yang nanti bisa digunakan untuk berbagai keperluan tindak lanjutnya. Saya rasa itu aja Pak Safei, usul dari saya. Makasih. Satu lagi mungkin. Makasih Pak Sigit ya. Siap, terima kasih Pak Sigit atas saran dan masukannya kepada kami Sekolah Inovasi Peksos ya untuk terkait dengan buku saku. Oke, yang paling terakhir dari pertanyaan dari Pak Aslam Kepulauan Riau kepada Pak Aslam, waktu dan tempat silakan. Monggo Pak. Ya, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat kangen dengan Pak Sepi, udah mungkin berapa tahun lamanya udah nggak ke Kepri lagi, mudah-mudahan ada ke Kepri lagi lah. Karena terakhir bersama beliau saya yang bawa rescue, jemput beliau dari bandara sampai ke lokasi kegiatan. Ya sebenarnya ini bukan mau bertanya karena rindu saja dengan beliau, gitu kan.
Tagana Kepri itu dengan beliau. Karena kita jujur aja, Pak Andi, Pak Sapi, Pak Ian itu adalah guru-guru kita. Bagaimana kata apa? Ayahanda kita Baligi tadi, Ahmad Baligi, dan tadi senior kita si Bang Sigit. Oh, Masya Allah. Rupanya kita semua udah pada tua ini, ya kan? Udah berapa tahun tak berjumpa, rupanya sekalian muncul udah tua-tua semua kita. Tapi semangat tetap muda, kan? Semangat pagi. Pagi. Sekali Pagi. Tagana tetap pagi. Pagi. Jadi mohon izin Pak Sepi, kami hanya sedikit menyampaikan ya terakhir, bukan terakhir lah, kegiatan bencana Serasan kemarin. Mungkin Pak Sepi monitor juga, Serasan ada 50 orang yang jadi korban gempa tanah longsor. Itu salah satu bentuk kurangnya mitigasi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana. Padahal dulu awal-awal kita di 2000 ya di awal-awal kita di Tagana, kita sudah pernah menyampaikan juga kepada pimpinan kita bagaimana membuat satu mitigasi yang lebih akurat terhadap pulau-pulau yang terluar, Natuna maupun Anambas ini kan jarak dari Tanjung Pinang itu begitu jauh, sama dengan Jakarta. Pertama kita minta diperkuat lagi Tagananya, diperbanyak alat-alat dapur umum maupun logistik harus diperbanyak. Saya dulu selalu mohon izin Pak Sim menyampaikan kepada kawan-kawan logistik di pusat. Namun Masya Allah terjadi juga akhirnya. Ketika bencana Serasan terjadi, kita memang jarak kita dari Tanjung Pinang hampir 2 jam. Kami kemarin mau berangkat pun kendala cuaca begitu luar biasa. Untung ada kapal perang yang bisa membawa Tagana ke lokasi. Tidak semua orang yang waktu itu sanggup untuk mencapai ke titik lokasi karena memang medannya cukup agak jauh dan hampir 4-5 meter kan. Tapi tadi ya saya salut dengan kawan-kawan Tagana, saya membawa beberapa orang Tagana, mereka tidak memikirkan apa-apa lagi, yang mereka pikirkan adalah kemanusiaan saja. Ya kan? Rekan-rekan yang tertimpa bencana. Mohon izin Pak CP, ya kami berharap ada kegiatan ini berkontinu ya, karena rekan-rekan Tagana rindu dengan Pak Sapi, Pak Ian kan, Pak Andi. Dan hari ini roh Tagana memang semakin lama kalau saya lihat hampir mau hilang gitu. Saya kadang sedih juga. Bangkit Iya. kembali. Saya kadang melihat yang maaf cakap, kita terus terang saja. Orang yang tak pernah melahirkan Tagana nggak merasa dia punya Tagana. Kalau kita merasa punya Tagana karena kita dilahirkan Tagana. Dan kita melahirkan berapa banyak Tagana-Tagana semua di bawah kita kan gitu. Dan hari ini mereka-mereka yang tak pernah bersama Tagana, melahirkan Tagana, yang mereka tidak merasa respect dengan Tagana kan gitu. Makanya ini kerinduan Tagana satu Indonesia, khususnya Tagana Kepri ya kan, yang rindu dengan Pak Sapi, rindu dengan Pak Andi, rindu dengan Pak Yan, ya kapan-kapan mungkin bisa bertegur sapa di kegiatan seperti ini, ya kan? Saya yakin seperti Ayahanda Baligi begitu juga kan, dengan rekan-rekannya pasti rindu semua kita kan gitu. Rindu semua. Karena sudah Kita selalu 19 bersama tahun. bawa Haji Tagana kan begitu Pak, ya kan? Ya mungkin itu saja Pak Pak Sapi, ini hanya temu kangen saja. Karena kalau lama-lama kita bisa menangis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan terima kasih Pak Assalam atas semangatnya yang luar biasa dan apresiasinya kepada narasumber kita yang luar biasa juga Pak Sapi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya termin dan kesempatan untuk berdiskusi pada SIP 82 ini dengan narasumber yang luar biasa Pak Safi Nasution. Ini sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu semuanya. Untuk yang paling terakhir akan kita dengarkan closing statement dari Pak Safi Nasution sebagai pembakar semangat untuk kita semuanya di Dinsos di seluruh Indonesia, baik Dinsos ataupun Tagana nih yang saat ini sudah bergabung di SIP siang ini. Mangga Pak Safi, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon dan dengan memberikan beberapa statement, pernyataan, pertanyaan kepada kami, Pak Baligi, Pak Kuswara, kemudian Pak Aslam, Pak Sigit tadi, yang menyampaikan masukan cukup baik, dan kita akan respon dengan cepat Pak Sigit dalam waktu dekat.
ada beberapa asesmen terpadu kita yang sudah ada di website Pak Sigit, nanti akan kami kirimkan. Jadi asesmen Pak Sigit itu nanti tercover di dalam website kita melalui sentra layanan sosial. Jadi walaupun kita berjarak jauh, tapi saya paham bisa melihat langsung apa yang dilakukan kawan-kawan Tagana nanti. Kami coba nanti berikan. Dan kami juga sudah berkunjung ke Jogja ya, dalam rangka meningkatkan kapasitas kawan-kawan mahasiswa yang melakukan praktikum lembaga, praktikum 2, untuk bisa magang di perusahaan-perusahaan swasta di Aqua di Klaten, kemudian perusahaan-perusahaan CSR-nya di Yogyakarta yang dalam waktu dekat akan segera kita implementasikan untuk adik-adik mahasiswa. Semester berapa ya, moderator, untuk praktikum 2 itu? Semester 5 ya? Izin Pak, semester 7. 7 ya, semester 7. Untuk Pak Aslan, luar biasa, memang sama yang saya rasakan juga, rindu ada di situ, karena kita memang dilahirkan dan berjuang dari bawah ya, menciptakan pedoman bagaimana menyapa kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk selalu tetap semangat untuk bisa eksis dalam dunia penanggulangan bencana melalui Taruna Siaga Bencana. Dan puncak apresiasi Presiden di Mamuju itu menunjukkan kalau Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini, Pak Aslam kalau rindu, buka website itu, Sekretariat Negara, Seknek, kunjungan Jokowi ke Mamuju, itu ada saya dan Pak Presiden berdampingan, itu semata-mata untuk menunjukkan kita eksis dalam dunia penanggulangan bencana, dan eksistensi itu selalu diawali dari pikiran dan hati. Jadi bukan dengan show of force, dengan kekuatan, tidak. Kita memiliki mental, memiliki pemikiran, memiliki hati untuk bersama-sama mengabdi pada negara melalui dunia penanggulangan bencana, melalui Taruna Siaga Bencana. Adik-adik mahasiswa tetap semangat, ikuti terus kelanjutan dari Sekolah Inovasi Peksos ini. Kita akan majukan sekolah ini untuk bidang-bidang yang spesifik dalam dunia bencana, baik alam maupun sosial. Terima kasih dari saya, Safei Nasution, pekerja sosial Alim Maldia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita Pak Safei Nasution yang Muhammad Ya, terima kasih juga atensinya Bapak Ibu Dinsos di seluruh Indonesia, Tagana di seluruh Indonesia yang sudah gabung dengan kita sejak dari jam 1 sampai sekarang jam setengah 4 sore. Semoga ilmu dari Bapak Safei bisa untuk kita terapkan dan menjadi pengalaman kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai bertemu di SIP series ke-83 Jumat pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.